Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kisah sakit parah sampai diasingkan, sifat harus pada diri Rasul ini adalah Allah dan Rasulnya alladzi la yuaddi ila nafsil maratibin aliyah, penyakit biasa yang sampai merendahkan, mengurangi derajat mereka yang tinggi. Namun menurut ini kesahihan berita ini tentu yang yang kedua ini silsilah dari Nabi Ishaq ini terus kan menurunkan generasi jadi seperti silsilah ini sahih, akan sahih, pasti sahih itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasab memiliki sampai adna nasihatah karena menurut riwayat yang sahih tidak berlanjut ke Nabi Ibrahim. Maksud Nabi ini al-mukarram ini tidak adna nasihatah. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selapuknya para Nabi Rasul nikah adalah penyakitnya dinarak menyebabkan ia rendah derajatnya menurut pandangan Allah. Sekalipun menurut pandangan manusia mungkin rendah. Lalu isi maksudnya dengan isi menyebabkan ia rendah derajatnya apabila dia bersabar. Misalnya manusia biasa kan ini tanpa penyakit ini putus asa sampai pada dia terhadap kadar Allah. Nah sehingga lamun para Nabi Rasul ini maka lebih parah daripada Nabi Ayub misalnya dinarak di babangnya dan rendah derajatnya. Cuma mungkin rendah derajatnya pada manusia sampai-sampai justru lalu manusia sebenarnya setuju manusia ini. Namun mulai Nabi Rasul kan penyakit ini insyaAllah ta'ala ini si cocok sakit itu jatuh dengan si jahat-jahat dia misalnya lagu di mata Allah Ta'ala semakin tinggi derajatnya karena malas duit masih Nabi Rasul lebih parah daripada Nabi Ayub. Lalu selaku adalah penyakit isi membuat dia semakin tinggi derajat Allah Ta'ala. Nah lamun depan ini misalnya Nabi Ayub dia sampai waktu samsara marahkan Nabi dengan kepala. Nah justru misalnya makin di mata manusia Nabi kita sampai terlempar marah ya bahasa-bahasa marah. Justru lagu ini makin mengangkat derajat di mata Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di mata manusia kan si marah ini pasti si kehina si manusia. Jadi si termasukkan di dalam ibadat nikah adalah isi menyebabkan Nabi Rasul merasa hina di hadapan Allah sampai berputus asa marah kebanyakan manusia. Nah adapun silsilah daripada Rasulullah SAW sampai kepada ada Nabi kisah mutafakun alaih. Kemudian justru ada Nabi di atas Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim. Nah justru si hilaf adalah setelah ada Nabi. Jadi sampai Nabi Adam silsilahnya terus. Nah cuma yang sebelum ada si mutawakun tentang silah sampai Nabi Adam juga. Namun apabila ini merupakan suatu hal yang mutawatir, maka dia tersalahlah untuk mengikuti mereka mengatakan bahwa ini merupakan suatu yang meyakinkan.
silsilah dari Nabi besar Muhammad SAW. Yang penting adalah muntakilun min karimin ila karimin ila karimin ila karimin, mengalirnya silsilah Rasulullah ini dari orang mulia dari orang mulia di nuah sehingga le dalam sulbi atau taraif dengan isi demi. Ini isi paling penting. Yang paling utama adalah kemudian dari azan ini orang tua Nabi Ibrahim berpaman. Jadikan lahir sendikman Nabi Ibrahim lahir Nur Muhammad di azan ini. Seandainya yakin sebagai azan itu amanah sesuai kata disebut dalam Al-Quran, maka dengan alasan tersebut lihat waktunya sendikman lahir Nabi Ibrahim Nur Muhammad masyarat di azan. Pantas dia masih jadian beriman. Adapun setelah lahir Nabi Ibrahim jerak mulia, dia jadi produsen patung kawakan di kalangan Namrud. Jadi tetap dia jadi intikal yang karim, karena sebelum lahir Nabi Ibrahim si azan ini karim. Setelah lahir Nabi Ibrahim ya dia mengaruhi si anak si Namrud. Jadi kan telah Muhammad dari ini. Nah, jangan mengasih Nur Muhammad berarti anggap karim asal. Seandainya yakinnya sesuai yang disebut Al-Quran adalah bapak daripada Nabi Ibrahim. Nah, adapun saya menganggap dia paman itu juga disebut bapak dalam bahasa Arab. Dengan demikian Azar bukan bapak, tapi paman. Karena maksud dia perhatian bahwa sebelum lahir Nabi Ibrahim, Azar adalah orang mulia yang dicicigahi misi Nur Muhammad. Setelah lahir Nabi Ibrahim, mereka berpindah. Nabi Ibrahim melihat Nur Muhammad ini. Karena terus mengalir dan seterusnya. Sekarang ia juga bingung nih, antara punya azar paman atau bapak ini tidak segi azar itu pendapat Iya. Ayo alasan sebetulnya. Jadi karena sebelum lahir Nabi Ibrahim orang mulia. Jadi tidak salah lamarannya azan ini sebagai bapak, karena di dalam doa pun dia berjanji untuknya dengan ampun azan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dengannya ampun. Memang barikan tentang munafik sampai sebut Allah Taala seandainya dengan diampun 70 kali dia tampuni. Lalu Rasulullah berlebih daripada 70. Berlebih dari 70. Namun 70 dia mau tampuni, berlebih daripada 70 dia mau tampuni. Si beda munafik itu coba lihat di Rasulullah. Nah, inilah ibarat daripada penasaran Ibrahim Nabi Ibrahim. Nah, soalnya seperti ini kan dalam ayat hari ini tentang mengampun atau tidak kembali terhadap pengakuan dari wa in tadhkir lahum fa innahum fa in tu'adzirhum fa innahum ibaduka wa in tadhkir lahum fa innaka azizun hakim. Lamun perlu dikajikan azab ya Allah terserah, perlu dikaji ya pada perlu dikaji. Namun perlu dikaji ampun ya Allah, perlu kajikan memiliki sifat aziz dan ghafur. Dia ulangi nasi Rasulullah dari dalam sebuah salat mungkin ucapan yang bisa hadapan Allah dan bila nangis menunjukkan apa dari Isa terhadap umat. Heran ya di hari kiamat, hari kiamat tanggung jawab. Kanggu. Perumpamaan
Sebab muslimin yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah yang harum dan manis rasanya. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah kurma yang rasanya manis tapi tidak harum. Dan selanjutnya kata dari kan ada empat. Nah iya tahu, maksudku ini tahu kan. Jadi perumpamaan dengan mukmin dalam baca Al-Quran, marah misal wawaan si embuna embuna sengit, kemudian rasa manis. Nah, ada pun perumpamaan jadi dengan mukmin sini tahu baca Quran, mukmin lalu dia tahu baca Quran. Marah misal kurma, dinara embuna, lalu rasa manis. Ada perbandingan buah yang lebih mulia, paling mulia kurma. Sedangkan jeruk, nasi embuna sengit, kemudian rasa manis itu wakili si jeruk. Nanti coba bandingkan lebih mahal kurma daripada jeruk. Lebih mahal kurma daripada jeruk. Jelas lebih unggul kurma daripada jeruk. Ya, berarti lalu lebih tinggi makom dengan mukmin si tidak tahu baca Quran daripada mukmin si tahu baca Al-Quran. Jadi lalu coba-coba iman pada marantan kabar Rasulullah mengatakan Nabi tuba liman amana bi wa yarani. Tuba sab'a asyara marratan liman amana bi wa lam yarani. Sekik kebagusan dengan beriman lagu jiwa kita kuat dengan beriman. Pitu olah sekali kebagusan dengan isi beriman padahal nikmat kita laku. Nah, pitu olah sekali. Jadi sekik berbanding pitu olah sekali. Kemudian dalam hadis saya Rasul mengatakan khairul karni. Generasi si paling bagus adalah generasi Summal karni sahabat, kemudian generasi sahabat Summal ladina yaluna rasulullah. Berarti lamu kita dalam generasi ini yang keluar adalah nomor 15. Sahabat paling tinggi. Nah, paling tinggi. Kemudian bandingkan balik aja pertanyaan Rasulullah di para sahabat. Saya si paling kuat iman. Malaikat. Malaikat coba dikali nafsu dia beriman. Orang itu Nabi Rasul yang kuat turunan wahyu dia beriman. Sahabat cuma kita aku dia beriman. Nah dengan ini kita benar seluruh dia. Ini dengan ini dia akan tahu baca Al-Quran dia beriman. Ini kubir dia beriman, sini tahu baca Al-Quran dia beriman. Coba dalam baca Al-Quran dia beriman, nah barang ini lagi. Coba ini tahu baca Al-Quran dia beriman, dia dengan tak dia tahu baca Al-Quran dia beriman. Berarti seolah-olah iman si kalau baca Al-Quran ini, si dia tahu baca Al-Quran ini lebih unggul daripada iman dengan si tahu baca Al-Quran. Coba yang dia tahu baca Al-Quran yang dia susah dia beriman. Jadi kan dia tahu baca Al-Quran dia beriman. Nah ini kan dia, ya mulai bingung memang kadang-kadang. Perbandingan secara nyata antara keunggulan kurba di Fajr. Jelas ada unggul kurba. Nah, jadi dalam segi perumpamaan ini sebenarnya ini merupakan perbandingan lebih unggul, lebih kurang unggul. Cuma dalam perumpamaan ini artinya adalah perumpamaan isi untuk berarti pada sebuah posisi. Kecuali perumpamaan dengan munafik. Perumpamaan dengan munafik kita membaca Al-Quran. Di munafik sini tahu baca Al-Quran sambil ke ibaratan mengatakan bila kenapa dari inilah ya dari perbandingan ini adalah merupakan perumpamaan ini tidak merupakan perbandingan terutama jadi antara jeruk dan kurma sehingga tegemparan laun karena sindik tahu baca Al-Quran bilangnya beriman lebih unggul keliru itu. Atau ente masuk bro si tahu baca Al-Quran terus dia beriman tahu baca Al-Quran itu lalu
keliru perbandingan antara jeruk timpan kurma ini. Kalau meragi kesimpulannya perumpamaan isi dia menunjukkan perbandingan udah iza aroda ada yang berkenaan kan iza aroda syai'an ayakul lahu iza kado amran ayakul lahu iza kado. Jadi izanya itu kan termasuk dalam kebait pada dasarnya iza zarfun bima yastaqbalu ila zaman. Namun berkenan berarti sedikit berkenan dia dijadikan sebagai selaku. Tapi jasi mengenai jarian di sana lakukan ajar bahwa itu Pombe lakukan 5 judul 6 judul. Jadi tahapan-tahapan verifikasi untuk dilakukan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang sungguh bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu punya tahapan-tahapan. Jadi Allah Taala mengajar tahapan. Padahal menurut pendapat asal kayu ada sudah Allah Taala dibawa jari langsung. Dia ukuran waktu sangat cepat.